tentang Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Presiden Soeharto yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 31 tahun dari tahun 1967 hingga 1998. Beliau naik ke tampuk kekuasaan setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan ketegangan politik di Indonesia. Soeharto kemudian memimpin transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru, membawa stabilitas politik dan ekonomi yang diidamkan banyak rakyat Indonesia setelah masa penuh gejolak di bawah Soekarno. Dengan militer sebagai tulang punggung pemerintahannya, Presiden Soeharto berhasil memantapkan kekuasaannya dalam waktu singkat. Dalam pemerintahannya, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan pembangunan nasional yang dikenal sebagai Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Melalui kebijakan ini, ia berfokus pada peningkatan sektor pertanian, infrastruktur, dan pendidikan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu program terkenal adalah Revolusi Hijau yang bertujuan meningkatkan hasil panen padi dan menjadikan Indonesia swasembada beras pada tahun 1984. Selain itu, Soeharto juga mendirikan beberapa lembaga penting seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk menarik investasi asing. Namun, kekuasaan Presiden Soeharto juga diwarnai berbagai kasus pelanggaran HAM dan tindakan represif terhadap lawan-lawan politiknya. Kebijakan yang sangat ketat terhadap kelompok oposan atau oposisi membuat pemerintahan Orde Baru disebut-sebut sebagai pemerintahan yang otoriter. Presiden Soeharto dan militer melakukan pengawasan ketat terhadap kehidupan politik dan media massa di Indonesia dengan tujuan menjaga stabilitas negara. Beberapa insiden besar yang terjadi dalam masa jabatannya seperti kasus Tanjung Priuk, Timor Timur, dan penculikan aktivis menjadi catatan hitam dalam sejarah pemerintahannya. Pemerintahan Presiden Soeharto juga tidak lepas dari masalah korupsi dan kolusi, terutama dengan keluarga dan kroni-kroninya. Banyak program pemerintah dan proyek besar yang melibatkan pihak-pihak tertentu, sehingga menyebabkan tingginya praktek korupsi. Pak Soeharto sering dikritik karena memberikan keuntungan besar bagi para kroninya dalam bidang bisnis, termasuk monopoli impor dan hak istimewa. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia rentan terhadap krisis karena tergantung pada kelompok kecil yang mengendalikan sebagian besar sumber daya ekonomi. Pada tahun 1998, krisis ekonomi Asia yang melanda Indonesia memicu protes besar-besaran terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN semakin memuncak. Hingga akhirnya Presiden Soeharto dipaksa mundur dari jabatannya pada bulan Mei 1998. Pengunduran diri Soeharto ini menandai berakhirnya Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi di Indonesia. Warisan pemerintahannya masih menjadi topik perdebatan hingga saat ini, dengan berbagai pandangan yang mengakui prestasinya dalam pembangunan ekonomi, namun juga mengkritik kebijakan represif dan praktik korupsinya. Kemudian kita juga belum memahami apa arti revolusi hijau pada zaman Orde Baru. Nah, revolusi hijau itu pada masa Orde Baru adalah sebuah gerakan untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya padi, agar Indonesia mencapai swasembada beras. Program ini diterapkan dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan bibit unggul,
pupuk kimia, pestisida, dan sistem irigasi yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan nasional, sehingga Indonesia tidak bergantung pada impor beras. Revolusi Hijau berhasil pada tahun 1984 saat Indonesia dinyatakan swasembada beras oleh FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Meski sukses meningkatkan produksi pangan, program ini juga membawa dampak lingkungan dan kesehatan akibat tingginya penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Kemudian kita juga dari uraian awal belum mengetahui apa beberapa contoh kebijakan represif pada zaman Orde Baru itu. Nah, beberapa contoh kebijakan represif pada masa Orde Baru itu adalah pembatasan kebebasan pers melalui Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN dan Departemen Penerangan. Pemerintah mengontrol ketat media massa dengan melarang pemberitaan yang dianggap bisa mengancam stabilitas nasional, dan banyak media yang dicabut izin terbitnya jika kritis terhadap pemerintah. Selain itu, pembubaran dan penangkapan terhadap organisasi atau individu yang menentang pemerintah, seperti kasus pemberedelan majalah Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994, serta penangkapan aktivis pro-demokrasi juga menunjukkan sifat represif pemerintah dalam menjaga kekuasaannya. Terus, kita juga perlu tahu beberapa contoh praktik korupsi pada zaman Orde Baru. Kita uraikan sedikit ya. Nah, pada masa Orde Baru itu, praktik korupsi terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui monopoli bisnis oleh keluarga dan kroni-kroninya Presiden Soeharto. Contohnya adalah monopoli impor cengkeh oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC yang dikendalikan oleh anak Presiden Soeharto. Selain itu, PT Timor Putra Nasional juga dikelola oleh anaknya Presiden Soeharto, mendapatkan kemudahan dalam industri otomotif, bahkan diberikan fasilitas khusus dan keringanan pajak untuk memproduksi mobil nasional merek Timor. Ada juga kasus korupsi di Pertamina, di mana uang negara banyak disalurkan untuk proyek yang kurang transparan, kurang jelas ya, dan melibatkan kroni-kroni Soeharto, hingga menyebabkan kerugian besar bagi negara. Praktek korupsi ini berlangsung dengan perlindungan politik sehingga sulit untuk diusut dan menimbulkan kerugian besar bagi ekonomi Indonesia. Kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru juga tidak hanya kelemahannya, tapi kita juga perlu tahu beberapa keberhasilan pada masa Orde Baru. Nah, apa saja keberhasilan pada masa Orde Baru? Yaitu, pemerintahan Orde Baru memiliki beberapa keberhasilan, yang terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Pertama, tercapainya swasembada beras tercapai pada tahun 1984 melalui program Revolusi Hijau yang membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras. Kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum yang meningkat pesat, membantu pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang. Ketiga, Orde Baru juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup melalui program-program pembangunan 5 tahun atau disingkat REPELITA, dan peningkatan sektor pendidikan serta kesehatan. Nah, keempat, stabilitas politik relatif juga terjaga selama masa pemerintahan Orde Baru, sehingga menarik investasi asing yang membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor industri juga berkembang pesat sehingga Indonesia bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan secara singkat dari
pemerintahan Orde Baru, yaitu bahwa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung selama 31 tahun dan membawa dampak besar bagi Indonesia. Di satu sisi, Orde Baru berhasil mencapai stabilitas politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan repelita yang meningkatkan infrastruktur dan sektor industri. Namun, di sisi lain, pemerintahannya juga diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN yang melibatkan keluarga serta kroni-kroninya presiden, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan melemahkan sistem hukum. Kebijakan represif yang yang membatasi kebebasan pers, politik, dan hak asasi manusia menciptakan rejim yang otoriter dan jauh dari demokrasi. Kemudian krisis ekonomi akhirnya memicu reformasi besar pada tahun 1998 dan menggulingkan pemerintahan Presiden Soeharto hingga menandai akhir dari periode yang penuh dengan prestasi pembangunan, tetapi juga syarat dengan masalah struktural. Kemudian kalian juga perlu tahu, apakah benar bahwa krisis ekonomi itu disebabkan oleh Presiden Soeharto? Mari kita bahas sekilas. Nah, krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, lemahnya fundamental ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada utang luar negeri dan sektor perbankan yang rapuh. Banyak bank memberikan kredit tanpa jaminan yang jelas, terutama kepada perusahaan milik kroni pemerintah, sehingga menimbulkan utang macet. Kedua, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN pada masa Orde Baru membuat ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sehingga menciptakan ketimpangan dan ketergantungan pada keluarga Soeharto dan kroninya. Ketiga, krisis keuangan Asia yang bermula di negara Thailand menyebar cepat ke negara-negara Asia Tenggara termasuk ke Indonesia, sehingga memicu perlemahan nilai tukar rupiah secara drastis. Akibatnya, utang luar negeri Indonesia yang berdenominasi dolar AS membengkak, menghancurkan banyak sektor ekonomi, ditambah dengan ketidakstabilan politik. Nah, kondisi inilah yang menimbulkan kepanikan dan protes besar, sehingga akhirnya mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Sekian uraian singkat tentang Presiden Soeharto dan Orde Barunya. Semoga bermanfaat. Silahkan koreksi bila ada beberapa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.